top lane, taunya ada di mid gitu kan. Itu Natalia ini lumayan membuat gundah gulana ya. Bilangnya di rumah ternyata lagi jalan sama yang lain. Aduh. Wah, oke. Banget sih. Pernah? Belum. Belum ya. Jangan. Jangan belum. Belum nanti ada kan. Oke, buat yang belum merasakan jangan sampai merasakan, tapi buat kalian yang lagi menyaksikan pertandingan SEA Games semifinal yang pertama, kalian beruntung karena kalian akan menyaksikan inilah dia satu tim yang nanti akan masuk ke babak grand final dan siapapun yang kalah harus turun ke bronze match dan tidak ada lower bracket di sini. Jadi single elimination, nggak ada ruang untuk membuat kesalahan ya di sini, di mana di arah tengahnya Sheila bakal berhasil untuk melakukan clearing lebih cepat dari Villa Luna. Tapi lagi-lagi ini yang kita bahas, Natalia dengan kill pressure-nya di early game. Ini yang mereka harus benar-benar perhatikan ya. Soalnya Beatrix sangat open dan di arah atasnya Imam sudah maju. Itu dia. Ada dia. Bahkan connect begitu saja peluru Renner yang mungkin masih early game. Tapi ngomongin early game sih, ini cukup menarik kalau seandainya Natalianya nggak bakal bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Karena Grok di sana. Jadi untuk bagian frontlinernya sebenarnya udah aman. Singapura udah aman banget dari frontliner. Tapi backlinernya mau nggak mau jadi kayak sosok frontlinernya, sosok lini depan tanknya kayak JPL harus jadi cover. Ya. Mau nggak mau, daripada nanti Sheila-nya terpick off, lebih baik kayaknya dia bakal jadi sosok cover aja. Iya, berarti frontlinernya bakal ada Baxia ya kemungkinan sendiri, dibantu memang sama Dirot. Tapi ya kita tahu lah Dirot sendiri bukan hero yang kuat di depan gitu kan. Dia nggak bisa nahan damage terlalu lama. Apalagi dari Dirot sendiri dia tipe yang sekali masuk tuh nggak bisa keluar. Bukan tipe hero in out ya. Iya, karena untuk saat ini Imam bakal langsung di engage begitu aja. Dan bahkan ada Mystic Field walaupun ada Smoke Bomb, tapi First Blood tidak bisa dihindari lagi. Dan inilah dia First Blood untuk timnas Singapura. Dan walaupun begitu mungkin setup Turtle akan lebih dimatangkan dari kedua belah tim, karena sepertinya First Blood barusan hanya First Blood semata. Karena belum ada yang benar-benar kayak dari teritorialnya rugi. Dan bahkan clear wave minionnya itu nggak bakal bisa di kontes cepat itu, karena Sheila pun ketahan di sana dengan level 4 yang baru saja didapatkan. Dan Turtle-nya diamankan oleh Del Rosario. Dan bahkan Sheila dalam ancaman langsung terkena reward manipulation. Hurricane Dance juga langsung digunakan. Reminiscence masih mencoba untuk bertahan dan bakal mundur lagi. Soul juga nggak bakal bisa berbuat banyak karena Soto masih lumayan tebal. Imam dive ke arah belakangnya JP yang gak bisa kemana-mana. Dan itu dia execute yang langsung dilakukan oleh seorang Imam. Tapi Reminiscent coba untuk mendapatkan re-engage-nya ke arah depan, tapi ternyata harus dipukul mundur ya. Mungkin dia mundur aja sih di sini, terlalu agresif. Soalnya tadi juga mereka menggunakan semua resource loh sebelum Turtle ya kepada Imam. Real world manipulation tadi sempat dikeluarkan. Sheila bahkan Mystic Field-nya tadi sempat udah digunakan juga di bagian mid lane, karena yang kayak tadi aku sempat mention kan, Sheila-nya ketinggalan untuk level 4. Sementara Villa Luna, walaupun dia ada gerobak satu tadi, dia tinggalin. Iya, dia mengutamakan fight-nya terlebih dahulu ya. Ya, tapi kalau kita membahas soal Turtle tadi ya, ini yang paling berani di sini adalah Del Rosario. Penghitungannya kuat banget. Dia dari Turtle spawn, dia benar-benar fokus ke arah Turtle-nya aja, di-hit terus-terusan Turtle-nya. Karena dia tahu dia punya retry, sedangkan dari jungle tim Singapura dia retry masih delay. Dan kalkulasi itu kuat banget. Tadi delaynya sekitar hanya 2 detik loh. Iya. Bijak banget ya. Bijak banget Rosario ini. Wise banget. Kira tengahnya, tapi Reminiscent udah coba untuk mendapatkan proactive play ya di dalam mapnya. Dan ini yang hal yang kita baru aja mau diomongin. Tapi di arah atas udah ada gank di mana Imam bersama juga dengan Del Rosario berhasil untuk pick off Adamir. Battle Mirror Image sudah digunakan oleh seorang Gonzalez di sini untuk disengage dari pertempuran di arah atasnya. Dan JPL mau terlalu ini ya. Nggak mau terlalu ngambil resiko ini juga. Sih Grok ya. Kalau dipaksa reaktif itu susah banget. Iya, apalagi kalau misalkan dia udah nggak punya yang namanya wild charge, dan itu malah jadi malapetaka. Karena kalau misalkan kita tahu kan Grok rata-rata bakal melakukan initiate dengan flickernya. Jadi ketika flicker udah digunakan, wild charge sudah digunakan, dia nggak bakal punya escape. Sama aja kayak Darat. Apalagi Daratnya dalam keadaan yang dia juga menggunakan flicker. Jadi di sini tidak akan ada sprint pop out, dan untuk engage ke arah atau nge-screening ke arah backliner ini bakal jadi malapetaka kalau seandainya Del Rosario-nya bakal melakukan cover dengan cepat. Ya balik lagi untuk saat ini Imam juga melakukan scouting dengan sangat amat luar biasa, mendapatkan informasi dari bagian Turtle. Soul udah mulai hadir juga mencoba untuk zoning ke arah Villa Luna. Villa Luna dalam ancaman, tapi masih ada heavy slap ke arah belakang, dan maka langsung di cover dengan 2 orang yang terjebak begitu saja. Didapatkan 2 juga mega kill untuk seorang Imam di bagian mid lane. Dan bahkan ini bakal menjadi kerugian kah, karena Turtle ditukarkan 2 orang sekaligus dijebak di sana di ruang nostalgia. Ini dia Del Rosario. Ini gimana ya? Kalau kita mau coba untuk describe apa yang tadi barusan terjadi, ini seperti kayak gimana ya? Ultimate bonding experience mereka yang udah define. Udah lebih bagus lagi di sini, di mana mereka bisa lakukan baiting ya menggunakan mage loh sebenarnya. Iya, mid laner sebagai mid laner. Tapi kalau boleh nge-spotlight ya, ini
Imam sih. Observingnya bagus banget tadi. Positioningnya ya. Side yang dikasih tuh bener-bener wah pas banget Titik turtle buta nggak sih? kelihatan. Iya dia turtle kelihatan dan dia nggak kedetek sama sekali gitu kan. Dan Seilah lagi kayaknya bakal dalam ancaman, walaupun ada sempat pergerakan cancellation di sana, Villa Luna bakal tumbang, tapi Imam dia kayaknya menolak untuk shutdown deh untuk saat ini, Lim. Bisa jadi karena ya tabungannya bakal pecah, itu bakal bahaya juga apalagi melihat kondisi gold yang belum terlalu jauh ya, hanya sekitar 1000. Ini bisa jadi dibalikin dengan beberapa detik aja, satu objektif, dua objektif. Dan ya kalau kita lihat early game memang bisa dibilang cukup dikuasai sama Filipina dari segi kill. Namun objektif selain turtle itu belum ada yang berhasil diambil. Oke, objektif selain turtle, turretnya sih yang masih benar-benar zero banget, masih benar-benar nol banget. JPL juga kayaknya agak sedikit kesulitan untuk melakukan engage ke arah Gonzales. Dan di sisi lain Gonzales juga tugasnya cuma clear wave minion dengan blazing duet. Farming doang, tunggu Farming. tapi JPL depan wild charge bakal digunakan, tapi wow timing dan juga reaction dari seorang Gonzales dengan battle mirror image-nya. Di sini mereka coba untuk mendapatkan lebih, di mana Adamir sudah sangat sekarang terpaksa untuk mundur dan Imam dia di sini untuk melakukan re-engage. Seilah bakal menjadi targetnya, di mana langsung bakal di burst down dengan execute unstoppable sudah diamankan oleh seorang Imam, dan Gonzales pun berhasil untuk melakukan push. Reminiscent coba untuk mendapatkan pertukaran, tapi Imam masih bisa Trigger disiplin banget ya, tahan dashnya, dan bahkan Gonzales pun mencoba untuk men-trigger pergerakan dari Adamir, tapi seperti tidak akan ada kejadian apapun di bagian top lane. Oke, Demon Hunter Sword sudah diamankan oleh Gonzales. Ini harus berhati-hati lagi dari Adamir sendiri ya. Tapi yang pintar dari Adamir, dia bermain dengan Wesker. Dia selalu pegang Wesker. Dia tahu ketika Cloud masuk blazing duet bisa banget untuk dibalikin. Tapi Turtle sepertinya bakal free untuk tim Filipina. Yes, free Turtle. Wow. Tapi balik lagi sih, ada stalactites plates dari masing-masing gold laner kita ya. Adamir dan juga Gonzales di sini yang sudah mengamankan dari satu item armor. Udah 45 armor selesai. Mungkin itu yang bisa sedikit mendinai pergerakan dari Wesker atau bahkan blazing duetnya. Jadi masing-masing tidak akan bisa men-take down kecuali dilakukan ganking tiba-tiba seperti tadi dari Imam dengan heptasis yang udah ada di tangannya. Tapi di bagian mid lane pun sepertinya belum ada pertikaian lebih, karena Seilah aja walaupun tadi melakukan ganking mendapatkan beberapa assist, tapi dia pun masih dalam keadaan yang under. Karena apa? Karena dia tumbang 3 kali, dan ini otomatis bakal memotong bagaimana scale up atau tabungan dari sosok Xavier yang sangat amat membutuhkan item. Reminiscent-nya yang sudah masuk ke dalam jungle musuh coba untuk mendapatkan pick off. Sayangnya tidak bisa dengan Imam yang berhasil untuk kabur. Di bawahnya udah ada pertukaran di mana Del Rosario menggunakan Hurricane Dance ke arah Soulnya dan bakal langsung dipin begitu saja dengan damage yang keluar dari Soto. Ternyata Soul nggak bisa kemana-mana, bakal langsung ditumbangkan. Di atas pun udah ada Dawning Light yang kena, tapi Adamir berhasil mendapatkan shutdownnya, dan itu bakal menjadi pertukaran satu-satu di arah atas. Oke, Gonzales apakah masih mampu untuk bertahan? Kayaknya masih mampu untuk bertahan, karena sepertinya hanya akan ada disengage aja, dan turret akhirnya satu objektif ditukarkan dengan objektif lainnya di bagian top lane dan bottom lane. Seperti yang tadi Mirko sudah pertanyakan ya, Turtle sudah diamankan beberapa kali tapi tidak ada turret sama sekali, dan ini akan langsung ada perubahan sedikit dari itemnya, Lim. Oke, Hunter Strike untuk Dairot, adanya penetrasi ini penting banget. Dan kalau kita lihat dari Esmeralda sendiri bermain dengan Dominance Ice. Dia tahu itu perlu banget Dominance Ice, tapi Hurricane Dance Slam langsung mundur ke arah belakang, tentunya mengincar ke arah depan dari Reminiscence, tapi ternyata bakal di cancel begitu aja sama JPL, dan kayaknya nggak bakal mau engage lebih lama lagi, karena kayaknya kayak akan memakan waktu terlalu ini nggak sih, lama nggak sih untuk menumbangkan ke arah Baxia yang masih early banget. Iya. Instan. Wow, wild charge-nya langsung dari seorang JPL dengan langsung follow up juga dari Adamir Reminiscent. Coba untuk melakukan sisi terhadap Del Rosario yang tidak memiliki Hurricane Dance, seperti di belakangnya placing duet dari seorang Gonzales dengan follow up seorang Imam, berhasil mendapatkan 1 kill. Mereka masih bisa melakukan damage dengan DHS seorang Gonzales. Ini DPS-nya udah sangat besar. Battle mirror image dari belakang bakal langsung di pop up, dan man, reaction-nya lagi dan lagi ya. Wow, proaktif banget loh. Dia selalu battle mirror image-nya ditaruh defensively terus maju. Ya, tapi balik lagi sih, 3 tukar 2 loh ini. Apakah bakal menjadi sebuah kerugian? Tapi di sisi lain ya, aku melihat ini tidak menjadi kerugian sama sekali, karena Imam lagi dan lagi ya. Imamnya ini selalu mendapatkan target yang optimal. Walaupun sempat keganggu, walaupun sempat menjadi target, tapi dia tuh selalu bareng sama Gonzales mengincar ke arah backliner, karena tugas mereka itu bukan menghancurin frontlinernya, tapi menekan dari bagian backliner teman-teman Singapura. Agar apa? Agar nantinya tidak akan ada follow up damage ketika teamfight berlangsung. Dan ini harus diperhatikan, JPL agak sedikit dilema. Dia harus melakukan inisiasi kah, atau jangan-jangan dia akan menjadi sosok cover aja untuk Seilah? Karena Seilah kalau seandainya tidak ada cover sama sekali, dia bakal jadi makanan sih. ya, dan itulah yang terjadi tadi, Be. Tidak adanya cover dari JPL, blazing duet masuk ke belakang. Itu Natalia untungnya ya. juga. Untungnya Villa Luna tuh udah di take down duluan. Iya. Kalau enggak, wah itu bahaya banget sih. Jadi depannya bakal Bisa dipegangin rata nggak itu? kakinya. Iya, bisa Bisa rata loh, banget, backline ya. bisa banget, karena
untuk merontokin Grok. Kita tahu dia kuat di physical attack tapi tidak dengan magical defense. Dan lihat JPL di sana bakal mencoba untuk mukul. Oh, dewa target FOG kayaknya depan sana karena tidak terlihat di dalam bagian area bush dan akan sedikit dalam ancaman Seilah tumbang. Imam juga harus hilang dengan satu Wesker yang ada tapi ternyata headbutt menghentikan pergerakan daripada seorang Adamir. Adamir pun tershutdown. Kali ini 3 ditukarkan 2 walaupun Soto sulit sekali untuk di take down dengan adanya pergerakan dari Frostmourne Shield di sana. Tersisa 2 melawan 3 untuk saat ini. Lord pun terbuka. Yes, Lordnya open. Dan kalau bicara dari fight yang tadi ya, lagi-lagi positioning yang bagus banget dari Villa Luna. Tapi ada pick off seperti Wow, agresif banget Cukup ya. berani. Cukup berani, dia maju karena 2 orang tapi berhasil loh. Itu maksudnya game plan mereka di Buying posisi time. itu buying time. Mereka nggak mau Lordnya diambil, jadi mereka cuma paksa untuk reset dan ternyata Lordnya ini bakal di reset. Tapi dengan itu semua member dari Philippines ini sudah balik lagi. Soto melawan 2 orang di arah depannya masih bisa sustain dan Lordnya bakal 20.000 HP lagi tuh. Oke, kayaknya bakal langsung di engage begitu aja karena posisi 4 lawan 5 Soto mencoba untuk ngebagi blok semuanya. Reminiscence mencoba untuk masuk ke depan sana dan bahkan coba untuk bertahan dari Ibis dan Blazing duet jamin ke belakang. Gonzales mengincar karena Reminiscence tapi ternyata Imam dia mengincar karena Adamir. Backstep yang tidak terduga-duga ternyata langsung terjadi untuk Downing Light juga mengincar karena Gonzales. Gonzales masih bisa menghindari hal tersebut dan JPL masih bisa mundur karena belakang walaupun tidak ada korban jiwa dan saat ini Adamir saja yang mengalami sebuah kerugian. 4 lawan 5 lagi. Philippines sangat disiplin dengan pick off metodenya. Wow, kalau kita lihat lagi ya, mungkin kita slow down dulu deh. Philippines, kenapa mereka dari tadi walaupun beberapa kali trade-nya kalah ya kan, 3-2-nya untuk Singapura, kenapa mereka masih bisa stay ahead? Kenapa mereka yang mendapatkan objektif? Semua karena wave manipulation mereka. Di arah bawah selalu dipush oleh Imam. Di atas pun dipush, mau itu siapapun gitu loh. Del Rosario kalau di atas dia nge-push duluan. Ketika ada fight, Singapura kalau menang pun nggak bisa ambil objektif. Iya. Masalahnya apalagi ada high ground defender loh. Clear wave minion cepat kayak yang tadi udah sempat kita bahas. Ada Yif, ada Cloud. Ini 2 hero yang clear wave minionnya cepat, Lim. Betul sekali. Dan ya setuju banget tadi sama Mirko yang dimana wave managementnya bagus banget. Dia setiap kali mau ninggalin lane itu cepet banget untuk nge-clear at least 1 wave mungkin atau mungkin 2 minion saja. Tapi ya Watchers Oke, Slam coba untuk bertahan terlebih dahulu. Reward manipulation membubarkan pasukan dari Singapura. Dan Imam di belakang juga mungkin terjebak dengan satu Mystic Field yang connect. Tapi di sisi lain Gonzales di dalam ancaman 4 lawan 5. Tapi ternyata 4 member dari Singapura harus dalam keadaan yang low HP. Adamir juga dalam ancaman walaupun masih punya flicker. Tapi Soto tidak bisa berbuat banyak karena sepertinya hanya buying time saja agar teman-teman dari Singapura tidak bisa jump in lagi untuk melakukan teamfight jangka panjang. Ini sih, kalau kita udah masuk ke dalam menit 12 ini ya, Adamir bersama juga dengan Seilah, mereka yang dibilang main carry ini harus mulai step up sih. Kita lihat tadi Adamir dengan positioningnya, dia nggak ikut Seilah maju, dia malahan tunggu di belakang karena dia tahu nih Imam yang dari tadi 13 menit ini selalu mainnya ke belakang. Dia tunggu aja, tunggu dengan Nibiru. Dimana sekarang Reminiscence terpaksa untuk mundur dengan Downing Light yang keluar, berhasil untuk kena ke arah Gonzales ya. Tapi itu Reminiscence yang sangat-sangat tanky. Hurricane Dance berhasil untuk isolasi, tapi di arah depannya Soto bakal ditumbangkan dan Wild Charge kena ke arah Villa Luna. Udah ada follow-up yang sangat baik dan di sini Del Rosario pun bakal ditumbangkan. Double kill dari front to back yang dilaksanakan dengan perfect dari Singapura. Berhasil untuk mendapatkan 4 untuk 0. Wait. Ini agak sedikit dejavu, mungkin akan langsung ditabrak begitu aja karena Imam tidak akan bisa melakukan clear wave minion dengan cepat. Bahkan di menit ke-13 kali ini coba untuk membersihkan wave minion tapi gak cukup di depan sana dan wipe out didapatkan Singapura menumbangkan Filipina di game yang pertama 1-0 dengan lagi dan lagi strike boost yang